Hai, selamat siang. Saya Regina Valeria. Apa kabar? Anda saat ini lagi di mana nih, saudara pemirsa liputan 6 SCTV? Berasa gerah nggak sih beberapa hari ini? Atau hari ini berasa kepanasan? Nah, kita mau langsung tanya aja nih sama Pak Dodo yang udah gabung sama saya dari BMKG. Pak Dodo, ngobrol dong. Pak Dodo, ini kan katanya pertama kali nih Indonesia terkena serangan UV yang ini. Sebenarnya ini tuh apa sih, Pak? Boleh dijelasin nggak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saat ini kita merasakan kondisi udara yang cukup panas ya. Mm-mm. Eh, Terasa apa namanya ya, eh, kita kayak gerah seperti itu. Nah, memang saat ini eh, aktivitas matahari ini cukup tinggi ya. Itu kan sumber radiasi yang sampai ke bumi. Nah, itu yang saat ini variasinya dia bervariasi. Nah, saat ini cukup tinggi radiasi. Kemudian juga secara waktu bulan-bulan seperti ini di April, Maret bahkan kan secara pergerakan matahari itu kan gerak semua artinya matahari itu seperti berpindah dari selatan ke utara melintasi wilayah ekuator kita di Indonesia. Nah, dalam pergerakan semuanya dari selatan ke utara atau sebaliknya yang melewati garis ekuator itu kita saat ini di Maret atau April sedang dalam lintasan matahari menuju ke arah utara tentunya ya. Nanti karena di utara sebentar Juni kan musim panasnya sana. Berada di puncak di lintang 23 yang puncaknya di sana kemudian seolah-olah balik lagi ke selatan. Jadi saat ini kita uh, dalam bulan yang memang radiasi ataupun posisi ya matahari berada di wilayah Indonesia, April ya. Nah, kemudian juga kita secara musim ya akan memasuki musim kemarau. Nah, beberapa daerah sudah masuk musim kemarau karena akan bervariasi, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain waktunya musim kemarau. Tetapi secara keseluruhan memang wilayah Indonesia mulai Mei, Juni, Juli itu musim kemarau. Yang kalau di pagi hari biasanya cerah, ya tidak ada awan, kemudian terasa sangat panas, menyengat karena matahari langsung tanpa tertutup awan Mm-mm. sampai siang, kemudian terbentuk awan, sore uh, mendung gitu kan. Uh, Terbentuk awan lalu hujan. Kalaupun tidak terbentuk uh, Kalaupun terbentuk awan, hujan belum turun sehingga hari berikutnya tidak sepanas yang hari sebelumnya seperti itu. Karena masih ada tertutup awan. Jadi variasi yang akan masuk musim kemarau ataupun sudah musim kemarau ini akan berselang-seling seperti itu. Sehingga di hari-hari tertentu kita merasa sangat panas. Hari ini mungkin ada awan seperti itu ya, yang tidak terlalu membuat panas. Di satu sisi, satu hal lagi ya, kita ini memang ada cenderung pemanasan global, perubahan iklim, yang Mm. ada kecenderungan tren suhu semakin meningkat. Ya, ini yang secara jangka panjang kita berada pada kondisi iklim berubah yang suhunya memang terus meningkat. Sehingga dari seluruh aspek tersebut ya tercermin menjadi kita merasa sangat panas. Oke, Demikian, Mbak. Pak. Tapi kan ini kan rame sebenarnya BMKG mengeluarkan himbauan-himbauan lah Pak soal cuaca ekstrim ini gitu ya. Emang ini tuh pertama kali Pak terjadi di Indonesia yang separah ini dan akan terus berlangsung gitu ya? Ya, tadi jadi variasi unsur-unsur tadi yang menyebabkan saat ini kita terasa sangat panas. Hmm. Kan secara sebenarnya terus-menerus matahari terus bersinar. Posisi gerakan matahari juga ya April ya juga seperti ini posisinya gitu ya. Tetapi memang tadi bergabung dengan berbagai unsur tadi ada karena kita juga ada kecenderungan suhu terus meningkat seperti itu ya. Sehingga ini kita merasakan saat ini. Kalau di dalam ukuran yang panas itu suhu udara, kemudian ada radiasi juga ya. Nah, ini radiasi itu mengandung juga apa namanya bagian dari radiasi tersebut yang namanya ultraviolet ya UV. Jadi itu bagian dari komponen radiasi matahari ya dalam gelombang tertentu yang kita sebut sebagai UV. Nah, ini juga karena secara keseluruhan radiasinya juga tinggi, bagian dari UV-nya juga tinggi. Itu yang juga merasa kita panas. Bahayanya seperti apa Pak? Ya,
kita tahu kita kalau terpapar UV itu dapat merusak ya apa namanya jaringan kulit yang kita apa namanya yang terkena gitu. Eh, oleh karenanya kalau di lintang tinggi ya kan sudah sangat biasa saat tanda kutip mataharinya dekat kalau lagi musim panas gitu. Hmm. Sangat tinggi juga UV-nya di situ gitu kan. Sehingga bagi mereka yang tinggal di lintang tinggi itu sudah sangat biasa menggunakan apa pelindung UV ya yang yang apa namanya uh, ya apa cairan yang untuk melindungi Ya. kulit seperti itu ya sudah sangat biasa mereka menggunakan itu. Nah, barangkali sekarang kita sudah juga harus berperilaku seperti itu melindungi kita langsung dari sengatan matahari utamanya bagian dari ultravioletnya kita menggunakan skincare yang sifatnya UV protection itu. Oke. Nah, di website BMKG ini kan Pak sampai ada perbedaan warna skala dan juga indeks dari UV-nya. Ada hijau, kuning, sampai dengan ungu ya, Pak Dodo. Ya, Nah, boleh ya, dijelasin nggak sih Pak secara singkat aja? Terus saat ini kalau kita sendiri, indeksnya warna apa? Nggak sampai ungu kan Pak? ya. Jadi itu menunjukkan tingkat dari apa namanya radiasinya ya besarnya radiasi yang sampai itu. Jadi mulai dari hijau yang indeksnya kecil gitu kan, kemudian kuning, eh, apa moderat ataupun menengah sedang seperti itu. Dan berbagai dari hasil-hasil ini ada apa namanya tingkat bahayanya gitu ya. Jadi dari studi dari beberapa pengamatan itu masing-masing warna ini menunjukkan tingkat risiko terpapar seperti itu ya. Sehingga makin tinggi. Nah, biasanya kan indeks ini menunjukkan dengan sejalan dengan perjalanan waktu karena makin siang radiasi makin tinggi seperti itu juga indeksnya juga semakin meningkat gitu ya. Sehingga makanya di situ bisa terlihat dari info BMKG itu sejalan dengan waktu itu berubah warnanya. Nah, itu yang harus kita hindari kan atau terutama pada saat indeksnya tinggi kan, yaitu pada biasanya ya pada saat-saat tengah hari seperti itu, pada saat matahari sangat terik bersinar seperti itu. Nah, kalau kita sekarang indeksnya apa Pak saat ini? Kalau saat ini karena pertama mungkin secara umum kita agak mendung hari ini ya. Hmm. Mendung sehingga kalau kita lihat sekarang kan indeksnya menuju ke memang menuju ke merah gitu ya. Menuju ke, ke merah gitu untuk siang gitu artinya tetap menuju ke tinggi gitu ya tapi ada di juga artinya ada yang masih dalam kondisi yang kuning seperti itu jadi uh, setiap saat itu setiap hari itu memang berubah indeks tersebut sesuai dengan kedatangan atau radiasi matahari yang diterima oleh. Oke, selain tadi menggunakan pelindung matahari atau sunscreen lah ya Pak yang biasa Ya, disebut, ada lagi nggak Pak himbauan untuk warga, untuk masyarakat? Tentunya apalagi kan sekarang ini lagi libur sekolah, libur Lebaran Idul Fitri juga gitu ya Pak, banyak yang berkegiatan di luar ruangan. Apa nih Pak himbauan dari BMKG untuk masyarakat? ya, memang tadi kita usahakan kan apalagi di siang hari aktivitas di luar siang hari usahakan tentunya tidak terpapar langsung ke kulit ya makanya kalau ini kan pakai secara langsung ke kulitnya kita pakai apa skincare gitu ya jadi Mm-mm. untuk kalaupun itu terpapar bagian-bagian tangan seperti itu tapi kan kita biasa untuk muka pakai pelindung topi gitu ya. Nah, Topi itu gitu sangat ya. sangat disarankan ya gitu. Dan apa betul intinya jangan sampai itu langsung uh, apa menerpa kita lah gitu ya dari atas dari tangan gitu. Dan lebih baik juga gitu kita pakai pelindung kulit seperti itu. Kemudian tentu kalau juga hindari apa namanya ini kan pengaruh juga dengan dehidrasi seperti itu. Jadi aktivitas di luar jangan lupa banyak minum. Gitu. Oke, Ya, kalau gitu terima kasih Pak Dodo Gunawan, sama PLT Deputi Bidang Klimatologi yang sudah ngobrol sama kami dan memberikan himbauan juga untuk pemirsa liputan 6 SCTV. Makasih atas waktunya ya Pak. Selamat siang. selamat siang.